Shalom, puji Tuhan. Senang sekali pagi ini kita boleh bersaat teduh bersama-sama kembali. Dan kita akan lanjutkan 3 pola atau 3 model bagaimana Tuhan menyembuhkan, melawat, memulihkan umatnya. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami boleh melanjutkan kembali saat teduh kami kemarin. Supaya kami boleh mengerti bagaimana pola, bagaimana cara, bagaimana Tuhan bergerak untuk menyembuhkan dan memulihkan kami. Terima kasih Bapak, Roh Kudus urapi kami semua. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, kita lanjutkan kemarin kita sudah belajar kitab Markus bagaimana Tuhan melawat seorang yang kerasukan roh jahat di Gerasa. Ingat ya, Tuhan itu selalu peduli loh. Ingat, Tuhan itu selalu care. Ya, jadi jangan berpikir bahwa Tuhan itu tidak tahu pergumulan kita. Masih ingat kan Matius 6 ayat yang ke-33? Bagaimana Tuhan berbicara bahwa Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana peristiwa yang kedua atau pola yang kedua yang diambil dari Markus pasal yang ke-5. Ya, di Markus pasal 5 ini ada 3 peristiwa, saudara ya. Ada, kita lihat bagaimana pola dan cara Tuhan itu memulihkan dan menyembuhkan. Nah, dalam Markus pasal yang ke-5 ya, yang Anda bisa lihat dalam ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-43, ini menarik sekali. Ada 2 kisah yang ditulis bersamaan di dalam satu perikop, di mana ketika itu Yesus, saya bacakan dulu ya, ayat 21 Markus pasal 5, sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus tersungkur di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang-orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. 25, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin buruk. Baik. Pembacaan kita sampai di ayat 26, tetapi yang saya bahas adalah tentang Yairus, saudara ya. Kita lihat bahwa Yairus sebagai keluarga yang percaya kepada Tuhan, ya, ketika dia punya persoalan, dia tahu bahwa Tuhan itu adalah tabib di atas segala tabib. Tuhan adalah penolong, Tuhan sanggup melakukan mujizat. Itu sebabnya kehadiran Tuhan Yesus begitu disambut oleh Yairus. Sampai-sampai kita lihat tadi, Yairus menyambut Yesus dengan tersungkur. Kita tahu bahwa Yairus itu mengenal Yesus dengan benar. Yairus tahu siapa pribadi yang ditemuinya. Sampai dia harus tersungkur, sujud, menyampaikan permohonannya. Pelajaran yang sangat baik dari apa yang kita baca, bahkan cerita Yairus dengan anaknya yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Inilah cerita yang sangat menarik. Tuhan itu selalu memperhatikan kita. Tuhan itu selalu mau menolong kita. Kita lihat bagaimana ketika Yairus datang. Bahkan Tuhan Yesus mengiyakan, oke. Akhirnya berjalanlah Tuhan Yesus bersama dengan rombongan muridnya dan rombongan orang-orang yang menyambut Yesus di tepi danau itu, dan juga rombongan keluarga Yairus. Di tengah perjalanan, langkah daripada rombongan ini terhenti oleh karena ada seorang wanita yang pendarahan 12 tahun menjamah jubah Yesus. Tapi ini besok kita akan bahas ya. Kita akan bahas dulu yaitu Yairusnya. Karena perjalanan terhambat oleh seorang wanita yang disembuhkan oleh Yesus, orang-orang dari keluarga Yairus, karena anak Yairus ini sudah sakitnya sudah sangat parah, saudara,
datang menyampaikan kabar, saudara, di ayat-ayat berikutnya, bahwa anak Yairus itu sudah mati. Jadi kamu nggak perlu menyusahkan guru untuk datang. Tetapi menarik sekali, saudara. Disinilah sebuah peristiwa di mana di dalam menanti kesembuhan dan pemulihan daripada Tuhan ada waktu. Waktu ini adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Jadi kita tidak bisa mengatur Tuhan. Tuhan, aku maunya sekian. Aku maunya sekian. Aku maunya sekarang. Memang keinginan kita adalah waktunya sekarang. Tapi Tuhan sedang ingin melihat kesetiaan Yairus, harapan Yairus, permohonan Yairus, iman percaya Yairus. Apakah tidak goyah dengan waktu? Semua orang dari keluarga Yairus menertawakan. Anda bisa baca itu di beberapa ayat setelahnya. Ya, Anda bisa lihat dalam Markus pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-39. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Anda melihat bagaimana dalam menanti pemulihan, ada orang-orang yang menertawakan kita, dalam tanda petik. Ngapain kamu percaya Yesus? Ngapain kamu berharap pada Yesus? Sudah nggak mungkin ada harapan. Ini loh ada cara instan. Ini loh ada cara yang mudah. Di dalam menanti pemulihan, kesembuhan, ada banyak godaan-godaan. Termasuk Yairus. Ketika Yesus melangkah mengatakan bahwa anak ini nggak mati, cuma tidur. Berapa banyak kita meragukan perkataan-perkataan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan gak suka dengan orang-orang yang meremehkan Tuhan. Saya berharap semua kekasih Tuhan tidak meremehkan Tuhan ya, tidak mentertawakan Tuhan. Tetapi engkau memiliki iman percaya yang sungguh dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup menyembuhkan kita. Tuhan sanggup memulihkan kita. Dan singkat cerita, hanya orang-orang yang percaya, yang diizinkan masuk, melihat mujizat. Dan akhirnya anak Yairus sembuh. Itu sebabnya kekasih Tuhan, Tuhan itu penuh dengan kebaikan. Dia berjanji memberikan kesehatan dan kesembuhan. Seperti Yeremia 33 ayat 6. Bahkan Tuhan menyediakannya berlimpah-limpah. Mari sama-sama kita berdoa. Jangan lagi menertawakan Tuhan ya. Percaya, Tuhan pasti menyembuhkanmu, Tuhan pasti memulihkanmu. Sekarang angkat tanganmu. Apa yang kau inginkan Tuhan lakukan dalam hidupmu? Minta sejenak. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa, berikanlah Tuhan apa yang menjadi kerinduan, kebutuhan, harapan daripada anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semuanya jadi. Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan keadaanmu, Tuhan memberkatimu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, saya yakin sebentar akan terjadi mujizat yang luar biasa atas saudara. Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati. Amin.